semuanya, kembali lagi di channel Maulidina. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil rekaman tentang modul CGP. Modul 2.1 Coaching. Nah, video ini berisi tentang bagaimana cara seorang guru menjadi coach, pelatih yang mampu membantu coachinya atau murid dalam menyelesaikan permasalahan. Untuk itu, selamat menyaksikan. Pada kasus ketiga ini yang berperan sebagai coach adalah Ibu Dina dan saya sebagai coachee. Assalamualaikum Ibu Dina, selamat siang. Ya, waalaikumsalam Ibu Helen, selamat siang juga. Oke, kelihatannya cerah ceria ya hari ini ya. Iya, alhamdulillah kelihatannya cerah Ibu Helen. Ibu Helen, sepertinya cerah juga. Apakah Sedikit ya, alhamdulillah sehat, tapi mungkin sedikit ya ada cerita sedikit lah. Ya, makanya gitu. gini, saya ini mencari Bu Dina sih dari tadi ya. Saya ini mau mengajak Bu Dina cerita tentang yang saya hadapi kemarin. Iya. Bisa nggak Ibu Dina ada waktunya? Oh, boleh. Saya juga lagi jam kosong ini. Nih. Dengan senang Oke, hati. terima kasih Bu Dina kalau memang ada waktu. Saya mau ini dulu nih. Pertama nih, pagi-pagi nih Bu Dina, saya ini nyampe nih ya. Nyampe, terus saya dipanggil ke kantor. Katanya, Bu Helen dipanggil sama kepala sekolah katanya. Weh, bingung saya kan. Kenapa saya dipanggil pagi-pagi kan? Jadi masuklah saya ke kantor Ibu kepala sekolah kan. Jadi kepala sekolah bilang gini, Bu Helen, dia menegur saya Bu Dina. Katanya, Helen katanya, saya dapat laporan nih katanya dari Ibu pengawas katanya ketika supervisi kemarin katanya. Nah, dia sedikit tersinggung katanya dengan Ibu Helen katanya. Terkejutlah kan saya kan. Kenapa Bu katanya? Iya katanya Ibu Helen itu ketika dia supervisi katanya Ibu Helen itu mengajar tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti itu Bu Dina. Wow, sampai segitu ya Bu Iya, ya. iya Bu. Jadi saya kan perasaan Ibu, bagaimana itu perasaan Ibu setelah dipanggil sama kepala sekolah itu ya? Ya dak-dikduk juga ya kan. Bertanya-tanya, bingung seperti Iya, itu ya bingung Bu ya. kan? Ya betul, bingung kan. Jadi kok sampai segitunya saya dipanggil kan, maksud saya kan. Oke, iya saya ceritakan, iya Bu. Jadi kemarin itu saya bilang kepala sekolah kan bahwa ketika saya supervisi itu saya mengajar anak kelas 6 di tema 9 tentang planet. Nah, tentang planet kan. Jadi ketika pengawas masuk, saya itu mengajar, saya tidak menggunakan buku teks. Jadi saya itu menggunakan sumber pembelajaran lain. Jadi saya itu mengajarin anak dengan video pembelajaran. Begitu. Bu Dina. Jadi si Bapak pengawas itu, Ibu pengawas itu ke saya kan, Ibu Helen, kenapa Ibu tidak menggunakan? Iya, kenapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Kemudian saya menjawab nih Bu Dina, Ibu, maaf, saya bilang saya tidak menggunakan buku teks karena pertama saya menganggap bahwa materi ini saya kuasai, sudah saya kuasai Bu. Seperti itu saya menjawabkan. Kedua, saya bilang ke pengawas bahwa materi ini tidak hanya berpacu atau berpacu pada satu buku teks saja. Saya berpikir begitu kan, saya menjawabkan. Jadi bisa dari pembelajaran lain. Seperti itu Bu. Ternyata pengawasnya merasa tersinggung dengan jawaban saya. Seperti itu Bu. Jadi kalau Ya Bu. Kalau boleh,
apa nih yang bisa saya bantu dari masalah Ibu ini? Mungkin Iya, bisa jadi Ibu ceritakan. hmm, saya ini sebenarnya ingin apa ya, memperbaiki ya, memperbaiki. Jadi kan saya kan udah dapat teguran nih Bu ya. Jadi saya sempat berpikir, saya refleksi diri saya kan Bu ya, eh, apa ya kekurangan saya apa gitu kan, apa yang harus saya perbaiki gitu kan Bu ya. Jadi eh, saya ingin membuat apa sih namanya, rencana-rencana seperti itu atau memperbaiki kinerja saya ke depan seperti itu Bu Dina. Hmm, Berarti hasil supervisi kemarin sedikit bermasalah ya Bu ya, Ya Bu, dengan betul. adanya teguran itu ya. Ya Mm-mm. betul Bu. Nah, Betul berarti sekali. bisa kita simpulkan masalahnya itu tadi, jadi Ibu dapat teguran dari kepala sekolah mengenai hasil Hmm, supervisi dari pengawas karena Ibu lupa, karena Ibu tidak menggunakan buku teks, buku teks. melainkan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Begitu ya Bu Ya, Helen ya? iya. Karena Hmm, saya mungkin merasa saya menguasai materi itu, jadi saya iya. tidak menggunakan buku teks. Dan saya pikir materi planet itu kan eh, sebenarnya kan wawasannya sangat luas kan Bu Dina ya. Jadi Benar kita sekali. tidak hanya fokus di materi di buku kan, kita bisa membuka cakrawala dengan menonton video pembelajaran ataupun menonton video lain yang berhubungan dengan planet kan Bu Dina ya. Maksud saya seperti itu sih. Benar sekali itu Bu. Itu em, cara apa nama alasan Ibu yang sudah Ibu jelaskan tadi itu sangat bagus itu Bu. Apakah ada cara lain yang mungkin bisa Ibu mengapa alasan Ibu memanfaatkan sumber belajar lainnya? Ya itu tadi karena saya pikir kan eh, di masa globalisasi begini kan ilmu dan teknologi itu kan berkembang tuh Bu ya. Saya ingin anak-anak itu tidak hanya berfokus dari buku pelajaran itu. Kemudian saya ingin mereka mendapatkan atau membuka wawasan dari sumber-sumber pembelajaran lain selain dari buku teks. Dan buku teks itu memang sih sebagai panduan ya sebenarnya ya sebagai panduan. Cuman saya itu pengen mengembangkan pikiran anak-anak itu. Sebenarnya itu sih tujuan saya. Nah, tapi ternyata uh, apa yang saya kerjakan itu tidak sesuai dengan aturan kata pengawas seperti itu Bu. Begitu Bu. Iya, iya. Nah, mungkin Ibu Helen mempunyai beberapa rencana atau usaha yang bisa Ibu lakukan untuk menanggapi masalah ini, Bu. Mungkin bisa Ibu ceritakan kepada saya. Ya itulah. Jadi saya sudah refleksi tadi yang saya bilang Bu ya. Saya refleksi, saya sudah menyadari bahwa memang kalau secara pokoknya ya guru itu pegangannya adalah buku teks ya seperti itu Bu ya. Jadi saya memiliki rencana untuk memperbaiki ke depan bagaimana cara kinerja saya. Ya mungkin rencana yang pertama saya apa pertama tuh saya yang pasti saya mau minta maaf kepada kepala sekolah dulu nih bahwa saya sudah mendapatkan teguran gitu kan yang tidak sesuai dengan aturan. Kedua mungkin saya akan minta maaf juga sama pengawas bahwa saya sudah membuat kesalahan. Dan dari kesalahan-kesalahan itu mungkin saya akan mencoba memperbaiki. Yaitu ya pertama saya akan menggunakan buku panduan nih ya tidak akan menutup kemungkinan tetap akan menggunakan sumber-sumber belajar lain digital minimal ya Bu ya bisa dari internet bisa dari buku panduan lain atau dari penerbit lain bisa juga saya menggunakan sumber-sumber belajar yang fisik secara fisik ya nanti ada seperti itu ataupun juga nanti saya mendapat
apa sih namanya, mencari sumber-sumber dari internet atau dari koran ataupun juga dari media-media yang lainnya. Kalau melihat dari penjelasan Ibu, tadi kan Ibu bilang memanfaatkan sumber-sumber baik digital ataupun Betul, yang betul. cetak kan ya. Mungkin bisa jelaskan kembali bagaimana sih bentuknya itu. Nah, seperti itu Bu Helen. Karena Ya, nantinya jadi ini kalau ide-ide yang bagus juga Bu. betul. Ini ide yang sangat bagus Bu Helen. Jadi Iya ya, selain coba menggunakan geser. buku teks, kita juga memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ya, karena saya tuh kan kalau di kelas 6 itu ya Bu ya, sudah materinya kan sudah lumayan ya Bu ya, lumayan padat dan sudah lumayan berkembang pesat ya. Maksudnya materinya agak berkembang ya. Jadi eh, anak-anak itu, informasi-informasi anak itu menurut saya tuh harus update, up to date. Jadi tidak hanya dari buku yang kita pegang. Jadi ketika saya mengajar, saya ingin anak itu sebelum masuk ke materi, ya Bu ya, anak-anak itu sudah membaca buku pelajaran ini kan bisa kita lihat juga tambahan dari perpustakaan kan Bu ya. Di perpustakaan tuh banyak kan Bu ya, Bu Dina Wah, ya. Kita kan memiliki benar perpustakaan yang sekali Bu. banyak buku yang dari penerbit-penerbit itu kan. Jadi kelihatannya bisa kita manfaatkan kan untuk anak-anak kan. Nah, seperti itu Bu. Jadi perpustakaan kita berdayakan, kemudian sumber iptek kita berdayakan, dan juga jelas nanti ke depan saya tetap akan menggunakan buku panduan sebagai buku teks sebagai panduan saya mengajar agar tidak keluar dari koridor. Seperti itu Bu. Iya, benar sekali ya Ibu Helen dengan rencana yang telah Ibu susun, Ibu jelaskan tadi. Nah, kira-kira apakah dengan rencana tersebut mungkin bisa komitmen apa yang akan Ibu lakukan, akan Ibu jalankan ke depannya itu Bu Helen? Ya, komitmen saya uh, yang pasti saya akan memperbaiki kinerja saya, itu yang utama ya. Karena kinerja itu adalah uh, istilahnya kalau orang melihat guru itu ya kinerjanya kan ya, kinerja yang dihasilkan Profesionalnya karena itu ya ya Bu ya. profesionalnya. Karena kalau kita profesional, kalau kinerja kita bagus, insya Allah murid yang akan kita ajar, yang akan kita hasilkan itu bagus kan. Jadi yang pertama saya akan memperbaiki kinerja saya, kemudian saya akan menambah pengetahuan saya, ya Bu ya. Mungkin dengan tadi selain dari buku-buku panduan, selain dari buku buku teks ya, mungkin saya akan menggali lebih banyak lagi informasi-informasi yang saya dapatkan dari media lain. Itu tadi sudah saya ucapkan tadi bahwa saya tetap akan menggunakan media pembelajaran lain sebagai alat bantu saya untuk membuka wawasan anak-anak. Kemudian saya akan mengajak guru-guru yang lain ya untuk mengingatkan saya. Ya, mungkin mengingatkan saya. Kadang-kadang kan kita lupa ya, mengingatkan saya untuk nih bawa buku teks nih, panduan gitu kan. Kemudian bisa juga Ibu Dina ya nanti mengingatkan saya ya. Oke, kemudian kita juga sama-sama nih kita hidupkan perpustakaan. Nah, perpustakaan sekolah itu adalah gudang ilmu. Jadi, walaupun buku-buku itu diam di dalam perpustakaan, tapi tidak berbicara, tapi sebenarnya itulah gudang ilmu kita.
Ya, jadi maksud saya anak-anak sekarang kita berdayakan lagi untuk membaca, untuk Iya. literasinya, betul kan? Karena kita lihat ya sekarang anak-anak sudah pada males ya membaca ya. Enaknya pegang HP, dibuka thread, selesai ada jawaban. Mencari mencari apa, diklik di Google, oh, udah selesai, ada Mbak Google lah cerita anak-anak kan. Tapi sekarang kita berdayakan untuk anak-anak bisa eh, apa sih memperbaiki untuk literasi mereka. Jadi kita majukan dengan membaca, kita baik guru, baik anak mau saya gitu. Jadi guru juga harus membaca, banyak membaca, dan juga murid-murid dan siswa juga harus membaca seperti itu, Bu Dina. Komitmen saya ke depan, Insya Allah nanti uh, bisa dijalankan ya seiring dengan waktu dan saya harus gini, saya punya goal gini, saya punya goal bahwa saya harus menjadi guru yang profesional, baik dari segeri Wah, apapun. tepat Seperti itu, banget nih Bu seperti Helen, itu. mantap. Bu Dina Iya, juga, kita sama-sama keren. memajukan, jadi kita sama-sama Ya, bisa memajukan sekolah kita kan, gitu kan? benar Ibu Helen. Jadi semua pemangku kepentingan yang ada di sekolah akan kita ikut libatkan begitu ya Bu Helen ya Ya, dalam betul, treatment betul. ini Bu Helen ya. Jadi cukup dengan pengalaman saya, jadi pembelajaran buat saya dan saya akan sharing ke guru lain bahwa ini loh yang apa yang saya alami seperti ini dan jadi ke depan jadi perbaikan untuk semua seperti itu Bu Dina. Jadi Iya, iya. pokoknya tujuan kita kan kalau kita punya teman atau punya teman sejawat itu kan kita membagikan yang baik kan seperti itu kan membagikan yang baik, men-share yang baik dan kita menceritakan juga yang jeleknya seperti ini, negatifnya seperti ini biar diambil pembelajaran. Jadi masing-masing guru bisa mengambil pembelajaran seperti itu, Bu Dina. Benar sekali. Ambil positifnya, saring negatifnya. Begitu ya Oke, Bu Helen sip, ya. sip, sip. Oke. Betul, betul sekali. Wah, sepertinya setelah diskusi ini, Ibu Helen apa ada perubahan? Perasaannya bagaimana Bu Helen? Sudah Ya, mulai bahagia atau bagaimana Bu Helen? saya sedikit lega sudah menceritakan perasaan saya yang tadi pagi dipanggil dengan dakdikduknya. Kemudian saya share, saya bagi dakdikduk saya kepada Ibu Dina juga, jadi tidak terlalu dakdikduk. Jadi saya nanti juga masih uh, apa sih kendala refleksi apa yang telah saya lakukan, kegiatan-kegiatan yang tidak baik yang saya lakukan seperti itu ya. Insya Allah ke depan tadi saya bilang lagi, kembali lagi saya akan berkomitmen menjadi guru yang profesional, Bu Dina. Ya, sip, mantap. Alhamdulillah kalau seperti itu ya Bu Helen. Jadi Ya, betul. jadi dengan adanya sharing ini bisa membuat perasaan, masalah yang Ibu hadapin bisa sedikit hilang dan Ya, menemukan titik terangnya. Begitu ya Bu Helen. betul, betul, betul. Ya, Bu Dina. Terima kasih, Bu Dina ya. Terima Ya, kasih sudah sama-sama mendengarkan Bu saya, Helen. sudah mau berbagi dengan saya, sudah mau mendengar cerita saya, keluh kesah saya. Kalau tidak dibagikan saya nelen sendiri kan jadi apa ya nanti ya? Seperti itu Iya. ya. Oke. Kalau dimakan sendiri kan jadinya kenyang, kan tidak bagi Mhm. dengan orang lain kan, jadi Tidak, tidak tahu kan ya, perasaannya ya. ya, tidak berbagi ya. Oke, terima kasih Bu Dina atas Semoga waktunya. ya Ya, sama-sama Bu Helen ya, semoga pertemuan kita ini membawa banyak manfaat ya Bu Helen, insya dan Allah. kita akan menjalankan komitmen untuk menjadi guru yang berinovasi dan mengedepankan pendidikan untuk anak didik kita. Betul ya, betul sekali Bu Dina. Oke, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas uh, menjadi pendengar yang baik buat saya. Terima kasih. Mungkin ke depan tolong Bu Dina tegur saya kalau saya keluar dari jalur rel saya yang komitmen saya tadi ya. Boleh, boleh Ya, ditegur kok Bu ya. Oke, terima kasih Bu sama-sama Dina. Bu. Terima kasih Bu Dina ya.
Oke, Ketemu saya mau masuk kelas lagi. lagi Bu Dina ya. Saya mau masuk kelas lagi, Sampai ada ketemu jam. lagi Bu ya. Ya, Oke, terima kasih ya. ya. Yuk, Terima assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam Bu Helen. Berdasarkan dari video yang telah kalian lihat bersama-sama, dapat saya simpulkan bahwa kegiatan coaching yang telah saya lakukan itu menggunakan model TIRTA. T I T R T A. TIRTA. Apa itu maksudnya? Model TIRTA adalah T, tujuan, I, identifikasi masalah, R, rencana aksi, dan TA, tanggung jawab untuk menjalankan rencana tersebut. Nah, coach berperan sebagai orang yang membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coachee, yaitu rekan sejawat. Dia menanyakan apa hasil dari tujuan diskusi bersama, lalu mengetahui sumber masalahnya atau dengan cara mengidentifikasi masalah dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terfokus pada masalah yang dihadapi. Lalu coach memberikan pertanyaan rencana aksi. Apa usaha rencana ke depan bagi coachee-nya? Lalu terakhir ditutup dengan komitmen yang akan dijalankan oleh coachee. Demikianlah hasil paparan saya mengenai tugas modul 2.3 coaching. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi pada video presentasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya.